Lagi siap-siap buat UTS lisan tentang evaluasi pembelajaran? Tenang, kamu ada di tempat yang pas banget. Yuk kita kupas tuntas semua konsep penting yang wajib kamu kuasai. Anggap aja, ini sesi belajar bareng kita, langsung ke intinya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita tahu kalau semua usaha belajar kita itu ya beneran berhasil? Atau gimana seorang guru bisa yakin metodenya itu efektif? Jawabannya ada di satu kata, evaluasi. Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Ini dia peta belajar kita buat hari ini. Ada 5 bagian utama. Pertama, kita lihat tujuan dan fungsinya. Terus, kita bedah konsep-konsep kuncinya. Ketiga, kita kenali jenis-jenis evaluasi. Keempat, prinsip-prinsip apa aja yang bikin penilaian itu bagus. Dan terakhir, soal acuan penilaian, PAP dan PAN. Kalau kelima poin ini udah di luar kepala, wah, ujian lisan bakal terasa jauh lebih gampang. Yuk langsung masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, penting banget buat paham dulu, sebenarnya buat apa sih evaluasi itu? Ngerti tujuannya, itu fondasi dari segalanya. Jadi, apa sih evaluasi itu? Gampangnya gini, evaluasi itu adalah proses kita menilai data-data yang udah dikumpulin. Tujuannya itu bukan cuma buat ngasih nilai di rapor loh, tapi lebih dalam lagi, yaitu buat mengamati seluruh proses belajar mengajar dan cari cara supaya kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Kuncinya ada di frasa menyempurnakan pembelajaran. Nah, kalau kita kerucutkan lagi, ini dia 3 tujuan utamanya. 1. Buat memotivasi siswa biar makin semangat berprestasi. 2. Ini yang seru, untuk jadi semacam detektif, buat nyari tahu kenapa sih si A bisa berhasil tapi si B kok kesulitan. Dan yang ketiga, hasil evaluasi ini jadi dasar buat perbaikan. Jadi ini bukan soal menghakimi, tapi soal membangun. Biar gampang ingatnya, ada 4 fungsi utama yang berurutan. Kita mulai dari keeping track, yaitu mantau perkembangan terus-menerus. Lanjut ke checking up, ini buat ngecek, targetnya udah tercapai belum ya? Terus ada finding out, disinilah kita cari di mana letak kelemahannya. Dan terakhir, summing up, buat menyimpulkan penguasaan materi secara keseluruhan. Logis banget kan alurnya? Oke, sekarang kita pindah ke bagian 2. Di sini kita bakal bahas istilah-istilah penting. Menguasai kamus ini penting banget buat ujian lisan nanti. Kenapa? Karena ini nunjukin kalau kamu itu beneran paham konsepnya, bukan sekedar hafal mati. Pertama, ada istilah penilaian atau assessment. Anggap aja ini payung besarnya ya. Ini tuh keseluruhan proses dari mulai ngumpulin data, nganalisis, sampai akhirnya ngasih makna ke data itu. Nah, hasilnya tuh bisa macam-macam. Bisa kualitatif dalam bentuk cerita atau narasi, bisa juga kuantitatif dalam bentuk angka yang udah biasa kita lihat. Terus, apa bedanya sama pengukuran atau measurement? Nah, ini lebih spesifik lagi. Pengukuran itu adalah momen ketika kita ngasih label angka pada hasil belajar. Contohnya jelas banget tuh. Rizky menyelesaikan tes dengan skor 120 kata per menit. Angka 120 itulah hasil dari pengukuran. Lalu gimana cara kita ngumpulin datanya? Ada 2 alat utama, tes dan non-tes. Tes ya, seperti yang kita tahu lah ya, fokusnya buat ngukur kemampuan otak kita, aspek kognitif. Sementara non-tes, misalnya lewat observasi atau kuesioner, itu dipakai buat ngukur hal-hal seperti sikap dan keterampilan. Dua-duanya ini saling melengkapi buat dapat gambaran utuh soal siswa. Kita udah sampai di bagian ketiga. Sekarang kita bahas jenis-jenis evaluasi. Yang paling penting diingat di sini adalah bedanya itu terletak pada kapan evaluasi dilakukan dan kenapa kita melakukannya. Ini sering banget ditanyain di ujian loh. Ada 2 jagoan utama yang wajib kamu bedakan, formatif dan sumatif. Evaluasi formatif itu dilakukan di tengah-tengah proses belajar. Tujuannya apa? Buat perbaikan. Contohnya kayak kuis dadakan atau tugas harian. Sebaliknya, evaluasi sumatif itu adanya di akhir periode belajar. Tujuannya buat menyimpulkan hasil, ya kayak UTS atau UAS gitu. Tabel ini cara paling cepat buat ingat bedanya. Eits, selain formatif dan sumatif, ada satu lagi yang nggak kalah penting, evaluasi diagnostik. Kalau 2 yang tadi fokusnya ke hasil, yang ini fokusnya ke penyebab. Jadi tujuannya itu buat mencari tahu akar masalahnya. Kenapa sih seorang siswa kesulitan belajar? Apa karena faktor psikologis, fisik, atau jangan-jangan lingkungan belajarnya? Lanjut ke bagian 4. Udah tahu jenis-jenisnya, sekarang kita harus tahu aturan mainnya. Ini adalah prinsip-prinsip yang jadi semacam standar emas buat mastiin sebuah evaluasi itu benar-benar efektif, akurat, dan yang paling penting, adil.
Prinsip nomor 1, yang paling dasar dan krusial adalah validitas. Intinya gampang. Tes itu harus mengukur apa yang emang mau diukur. Kalau mau ngetes kemampuan matematika, ya jangan dikasih soal sejarah dong. Kelihatannya sepele, tapi tanpa validitas, hasil evaluasi itu bisa jadi nggak ada artinya sama sekali. Prinsip kedua, reliabilitas. Ini soal konsistensi atau keandalan. Bayangin aja kayak timbangan digital yang bagus. Kalau kamu nimbang gula 1 kilo hari ini, besok, lusa, hasilnya harusnya tetap sama kan? Nah, tes juga gitu. Hasilnya harus konsisten dan bisa dipercaya, nggak ngasal atau berubah-ubah tanpa sebab. Berikutnya, objektivitas. Prinsip ini intinya adalah penilaian itu harus bebas dari selera atau pendapat pribadi si penilai. Gimana caranya? Ya dengan punya aturan main dan kriteria penilaian yang super jelas. Jadi mau siapapun yang periksa, hasilnya bakal relatif sama. Dan yang terakhir, prinsip adil. Ini artinya setiap siswa harus punya kesempatan yang setara. Nggak boleh ada yang diuntungkan atau dirugikan karena faktor-faktor di luar kemampuan yang lagi dinilai. Intinya penilaian itu nggak boleh diskriminatif sama sekali. Oke, ini dia bagian pemungkas kita. Setelah kita capek-capek ngumpulin data pakai penilaian yang valid dan reliable, terus pertanyaannya gimana kita ngertiin skor yang didapat? Nah, disinilah kita butuh yang namanya acuan penilaian. Ada 2 acuan utama yang harus kamu tahu, PAP dan PAN. Penilaian acuan patokan atau PAP itu membandingkan nilai kamu dengan sebuah standar yang udah ditentuin. Contoh paling gampangnya KKM. Kamu lulus atau enggak, ya tergantung KKM, bukan tergantung nilai teman-temanmu. Nah, kebalikannya, penilaian acuan norma atau PAN ini membandingkan nilai kamu dengan nilai orang lain di kelompok yang sama. Disinilah konsep ranking atau peringkat itu lahir. Nah, ini ciri-cirinya PAP. Semuanya berbasis kriteria yang jelas. Fokusnya adalah kamu udah menguasai materi atau belum. Makanya, umpan baliknya jadi spesifik banget. Misalnya, kamu belum paham nih di bab 3. Dan prosesnya itu terus-menerus. Kalau PAN prinsipnya beda lagi. Di sini yang utama adalah perbandingan kelompok. Sering banget pakai yang namanya kurva normal atau kurva lonceng. Kinerja kamu tuh bagus atau enggak, ya tergantung kinerja kelompokmu secara keseluruhan. Makanya, ini sering banget dipakai buat seleksi atau bikin peringkat, buat nentuin siapa yang di atas, di tengah, dan di bawah. Jadi, ya inilah muara dari semua pembahasan kita. Kalau kita paham semua konsep tadi, mulai dari jenisnya, prinsipnya, sampai acuannya, kita, entah sebagai guru atau sebagai siswa, bisa melakukan penilaian yang jauh lebih adil, objektif, dan tepat sasaran. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng. Setelah tahu semua ini, jangan cuma buat ujian aja, tapi coba pikirin gimana caranya kamu bisa pakai prinsip-prinsip evaluasi ini buat bikin caramu belajar jadi lebih baik lagi. Itu pertanyaan yang menarik buat dijawab sendiri. Oke, sekian dulu. Semoga sukses ujiannya.